Yo, halo guys. Balik lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu Studio. Jadi, di tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat video YouTube yang standar dan cara mengedit video dengan benar dan menghasilkan video dengan kualitas Full HD atau 4K Ultra HD. Oke. Jadi pertama-tama kita langsung saja. Pertama, siapkan bahan video hasil rekaman Anda, itu jelas pertama ya. Kalau bisa download terlebih dahulu background yang kalian suka. Di sini saya sudah mempunyai koleksi bahan-bahan video yang ingin saya olah. Dan yang kedua, install Adobe Premiere CC 2019. Dan yang ketiga yaitu kita siapkan install Adobe Encoder-nya CC 2019 untuk melakukan proses rendering di hasil akhirnya nanti. Dan sekarang kita lanjut ke nomor 4, yaitu buka Adobe Premiere-nya, create new project, dan setting lokasi penyimpanan video. Kita buka Adobe Premiere Pro. Oke, jadi di sini kita pertama-tama buat new project dengan misalnya nama test video. Oke, di sini saya posisi lokasi file Adobe Premiere Pro saya ada di dokumen YouTube dan di folder Adobe Premiere. Oke, jadi kita masuk saja. Dan di sini settingannya tidak perlu nggak usah diganti, biarkan default saja. Terus kita oke. Dan ini adalah tampilan awal dari tempat editornya. Di sini ada timeline untuk videonya kita tempat edit nantinya. Dan di sini ada tempat bin atau tempat kita menaruh bahan-bahan kita. Di sini kita taruh. Dan di sini nanti ada juga untuk efek. Dan yang sebelah sini yaitu tempat view si video berjalan. Oke, lanjut. Sekarang nomor 5 kita lanjut cara menyeting sequence timeline. Di sini kita klik kanan, new item, sequence. Nah, di sini kita pilih default saja, standar 48, dan kita kasih misalnya main sequence. Oke. Kenapa kita nilainya kita kasih default? Karena nantinya kualitas video itu berbeda-beda. Nah, contohnya saya akan mengambil videonya terlebih dahulu, bahan saya. Misalnya saya mengambil video yang ini ya. Nah, kita taruh di sini. Ini saya akan memberikan contoh. Sequence-nya tidak perlu statis seperti tadi. Sekarang kita tarik video ini ke sini. Nah, ini otomatis si Adobe Premiere Pro ini akan mengganti dengan yang sesuai dengan sequence video kita. Kita change sequence setting. Oke, jadi udah sesuai sekarang nih antara sequence-nya dengan si video kita. Next, lanjut. Nah, ini masukkan bahan-bahan point 1 ke dalam bin project. Nah, ini kita udah lakukan di sini. Kita lakukan masukkan videonya. Oh ya, kita juga akan saya akan menyentuhkan dengan menambahkan audio saya. Misalnya ini ya. Saya akan menambahkan lagi di sini. Oke, udah selesai. Next. Tarik video ke dalam timeline, dan ini juga sudah saya lakukan. Saya sudah menarik videonya ke dalam sini. Dan ini hasil tarikan videonya. Oke, lanjut sekarang. Nah, ini yang poin paling penting dalam mengedit video di dalam Adobe Premiere Pro. Ini sebenarnya poin-poin dasar sih. Yang pertama, tekan keyboard huruf C untuk memotong video. Pertama, arahkan si kursor ini ke dalam timeline project. Misalnya di detik 34 saya potong. Tekan huruf C. Nah, maka akan muncul simbol seperti silet, dan pilih lagi. Nah, misalnya sampai sini ya.
kita potong. Nah, ini adalah proses pemotongan video, tapi belum selesai. Kita lanjut ke yang poin B. Tekan huruf V untuk select video. Jadi setelah kita tekan C, huruf C, sekarang tekan tombol V. V ini untuk, nah, jadi yang semula simbol silet akan berubah menjadi kursor lagi. Oke, ini untuk proses menyeleknya. Lalu kita akan belajar mencoba mendelete video atau menghapus video. Dan kita akan belajar apa sih perbedaan antara delete dan triple delete. Di sini saya akan mengambil contoh yang sudah kita potong tadi. Kita akan langsung mendelete nih, tekan tombol delete di keyboard Anda, dan hasilnya video akan di tengah-tengahnya akan kosong. Nanti ini akan ngeblank ini. Jadi bedanya dengan yang triple delete, misalnya saya undo sekarang ya, kita Ctrl Z, terus kita langsung klik di sini, klik kanan dan pilih triple delete. Nah, otomatis video itu akan langsung nyambung ke video yang belakang. Oke, langsung nyambung kan? Atau bisa juga dengan teknik kita delete terlebih dahulu seperti biasa, delete biasa. Setelah itu kita klik di sini, terus kita klik kanan, triple delete. Oke, mantap. Oh ya, selanjutnya setelah kita sukses menghapus video hasil potongan kita, sini saya tambahkan ya, ini tambahan. Belajar untuk tahu memanjangkan timeline project. Oke, lanjut. Apa ini maksud memendekkan atau memanjangkan timeline project? Nah, masuk ke timeline. Ini yang adalah yang dimaksud dengan memendekkan atau memanjangkan timeline project. Dan gimana caranya untuk memanjangkan atau memendekkan? Cukup mudah dengan pencet tombol minus di keyboard, tombol minus untuk memendekkan, dan tombol plus untuk memanjangkan. Oke, lanjut. Next, berikutnya yang selanjutnya yaitu belajar menaikkan atau menurunkan suara dengan audio gain. Caranya gampang, kita klik kanan dan pilih audio gain. Oke, pilih audio gain ya. Kita set misalnya, kita mau nambah misalnya 30 dB, kita coba 30 dB terlebih dahulu. Suaranya kencang sekali ya. Jadi kita sarankan misalnya itu adalah contoh untuk menaikkan. Misalnya kalau kita ternyata salah, ternyata itu bukan 30 dB, misalnya 10 dB, atau bahkan minus juga boleh. Misalnya ingin mengecilkan lagi, lebih kecil lagi, kita ganti gitu, minus 10, minus 20, atau minus 30. Oke, lanjut. Setelah selesai pelajaran audio gain, dan selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana cara membuat video kita menjadi slow motion atau fast motion dengan menggunakan teknik speed duration. Oke, jadi slow motion atau fast motion adalah misalnya contohnya pergerakan kita saat berlari itu akan kita lebih cepatin atau kita lambatin. Oke, tahap pertama misalnya kita akan jangan semua video yang kita bikin cepat. Misalnya di detik awal ini sampai detik sini ya. Setelah itu kita tekan tombol C. Nah, jadi video habis itu jangan lupa ditekan tombol V lagi untuk memilih video yang sudah kita potong. Selanjutnya klik speed duration. Kita buat misalnya ingin kita cepat banget ya, kita contohkan misalnya 500%. Nah, ini videonya akan terlihat lebih pendek karena seperti di press gitu ya.
Setelah itu jangan lupa di ripple delete. Nah, dari sini akan terlihat nih videonya akan lebih cepat. Tuh. Larinya dia lebih cepat. Setelah melihat hasil video potongan tadi akan berubah menjadi normal lagi. Kita back lagi untuk menjadi normal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahapan bagaimana cara menambahkan efek animasi ke dalam Adobe Premiere Pro. Kita sekarang masuk ke, misalnya di sini kan ada terjadi potongan nih. Oke, di sini ada terjadi potongan nih. Nah, saya akan menaruh animasi di sela-sela potongan ini. Bagaimana caranya? Misalnya saya akan mengambil contoh untuk misalnya videonya akan menjadi hitam atau putih, misalnya gitu ya. Dan ke efek, kita ke efek ya, ke efek sini. Saya akan mengambil contoh misalnya black ya, black. Back to black. Nah, misalnya sini nih. Setelah itu kita tarik nih. Kita tarik di sini. Nah, kalau dilihat tuh, jika kita perpanjang, maka videonya akan ada tulisannya Back to black. Oke. Kita akan melihat animasi seperti apa. Tuh, oke. Dia akan meredup. Jadi videonya akan meredupkan dengan hitam. Oke. Tuh, jadi seperti smooth sekali ya perubahannya ya. Bisa juga dengan misalnya kita tambahkan, kalau nggak mau black misalnya white, jadi redupnya tuh kayak ada putih-putihnya gitu. Oke. Tuh, jadi perubahannya akan jadi putih. Dan masih banyak sekali jenis-jenis animasi, tapi saya tidak hafal di sini. Silahkan kalian ulik sendiri animasi-animasi di dalam Adobe Premiere Pro ini. Dan lanjut, setelah itu kita akan belajar membatasi duration video dengan margin markout. Oke, misalnya video kalian ini kan belum ada batasan nih, videonya akan seberapa, entah nanti setelah hasil renderingnya akan terjadinya sampai hasil di sini. Maka dari itu kita harus membatasi durasi video ini dengan cara klik tombol go to in ini, klik margin, ingat klik margin. Nah, jadi awal dari video ini berjalan yaitu di sana. Setelah itu klik tombol go to out dan klik mark out. Oke, jadi batas video terakhirnya itu adalah posisinya itu 18 menit 46 detik. Oke. Sekarang lanjut. Oh iya. Sekarang lanjut. Dan di sini saya akan menambahkan lagi ini tambahan. Cara menghilangkan suara video aslinya. Ini tambahan cara menambahkan lagu background. Oke. Gimana caranya sih? Cara menghilangkan suaranya. Sedangkan ini kita hapus dulu ya. Kita ripple delete. Nah, ini kan menyatu nih antara video dengan ini video. Ini si suara. Kalau kita hapus delete, ini akan hilang semua. Jadi gimana caranya biar videonya tidak hilang? Pertama kita
klik toggle track lock-nya. Nah, ini sudah kita lock nih, jadi nggak bakal hilang. Setelah itu kita klik tombol lagu atau suaranya, kita delete. Sekarang videonya tanpa suara, tidak ada suara sama sekali. Terus ada lagi tambahan, misalnya saya akan menghilangkan suara di sekitar sini, kita tinggal tekan C, terus kita hilangkan lagi di sini misalnya. Nah, setelah itu kita tekan V, kita delete. Oke. Nah, di sini nggak usah, di sini terserah kalian atau apa kalian mau menempelkan ini suaranya ini lagi atau tidak. Biasanya kita tidak usah menempelkan si suaranya ini agar tidak terjadi rancu ya nanti suaranya. Kita back. Sekarang bagaimana cara menambahkan lagu backsound? Oke, kita masukkan saja nih. Kita lock terlebih dahulu nih semua bahan di sini, timelinenya. Lalu kita masuk ke bin project. Setelah itu kita sudah akan menambahkan, pertama kita ambil dulu bahannya, misalnya bahan kalian belum ada. Saya sudah meletakkan bahannya di sini, saya akan mengambilnya. Yaitu misalnya di sini ya, saya kasih. Nah, di sini saya akan menambahkan lagu dari Harvest Moon ya. Jadi saya akan menghilangkan videonya, saya akan mengambil lagunya saja. Seperti tadi kita lock yang lagu, kita delete yang ini. Set. Oke. Karena videonya lagunya terlalu besar, nah sekarang lagunya akan kita kecilkan, audio gain misalnya min 50. Oke. Sekarang terlalu kecil ya, terlalu kecil. Audio gain misalnya min 10. Oke, kita membantu Harith dulu. Kita dan sudah jadi. Saya kurang kecil lagi, misalnya min 25. Salah. Audio gain min 25. Nah, saya rasa segini sudah pas antara suara video lagu Anda dengan suara backsound yang Anda gunakan. Oke, selanjutnya kita rotasi ke atas. Kita mengambil. Oke, cakep sekali bukan video yang sudah saya buat? Cukup mudah, cukup simple, cukup gampang sekali diterapkan. Tidak perlu sampai belajar ke tempat kuliahan. Cukup dengan menonton video ini, kalian sudah bisa membuat video YouTube yang sangat berkualitas. Oke, jangan kemana-mana. Sekarang kita ini akan ke bagian intinya ya. Kita akan membuat, hasil kualitas video setara 1080 HD atau yang 4K Ultra HD. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir bagian pamungkas. Kita masuk ke menu file. Kita ke export dan lanjut ke media. Nah, ini adalah bagian yang penting nih. Jadi jika kalian salah menyeting video output kalian, maka hasilnya akan pecah video kalian. Video kalian akan jelek, video kalian akan tidak dilihat oleh orang karena orang sudah malas melihat video kalian. Video apa sih ini? Boring sekali. Gitu kan? Lanjut, pertama formatnya H264. Pilih format H264. Nah, ini ada preset nih. Kita pilih yang
YouTube 1080 Full HD atau yang YouTube 2160 4K Ultra HD. Jadi semakin jernih kualitas video, maka nih hasil renderingnya semakin besar nih, setara YouTube yang 4K Ultra HD setara 5,4 GB. Bayangkan, dan misalnya saya menggunakan 1080 Full HD, cukup dengan mengeluarkan atau ibaratnya outputnya cukup 2,1 GB. Dan jangan lupa lakukan ekspor video shred. Dan ini adalah tahapan rendering guys, jangan sampai rendering ini gagal. Oke, pokoknya intinya jaga sampai rendering ini sampai 100% benar-benar selesai. Oke, karena saya ini tidak perlu, ini hanya tutorial, maka saya akan menginstallnya. Jadi guys, tutorial membuat video di YouTube dengan kualitas HD atau 4K Ultra HD sudah selesai sampai di sini. Jika ada yang kurang, kita mau bantu Haris dulu. Kalian masih bertanya-tanya apa sih yang kurang, silakan tinggal komentar di bawah. Dan jangan misal kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau keluarga kalian. Dan jangan lupa terakhir yaitu subscribe tentunya. Oke guys, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton dan tunggu video-video saya selanjutnya. Oke, thank you. Salam gamer. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.